Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan yang kelima. Pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan tentang model-model penelitian pendidikan. Jadi 2 pekan yang lalu kita sudah mendiskusikan pendekatan dalam studi Islam. Nah, sekarang mulai pertemuan yang kelima, kita mendiskusikan tentang model-model penelitian. Nah, tujuan dari perkuliahan tema ini adalah agar para mahasiswa memahami model-model penelitian di bidang studi keislaman. Terutama pada hari ini adalah pada bidang pendidikan Islam. Nah, sebetulnya ada banyak model penelitian sesuai dengan bidang. Tentu ini akan berbeda jenis atau pendekatan yang digunakan untuk meneliti sesuai dengan fokus dari masing-masing. Nah, kita tidak membicarakan secara detail tentang model penelitian pendidikan ini. Hanya pada hari ini kita lebih fokus mendiskusikan tentang bagaimana kita menentukan tema penelitian di bidang pendidikan. Menentukan tema di awal penelitian ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya kita mendapatkan tema yang menarik, tema yang memiliki novelty atau kebaruan, dan tentu akan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah sesuai dengan bidang keilmuan kita. Nah, bagaimana cara menentukan tema? Sebetulnya ini bukan sesuatu yang kaku ya. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini adalah bersifat alternatif informasi yang tentu masing-masing individu memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda untuk dapat menemukan tema penelitian atau fokus penelitian yang memiliki novelty atau kebaruan. Yang pertama, di dalam menentukan tema atau fokus penelitian adalah membaca artikel yang terkait. Misalnya kita ingin meneliti tentang tema atau meneliti tentang pendidikan. Nah, tentu bidang pendidikan ini memiliki cakupan atau ruang lingkup yang sangat luas. Pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek yang berbeda-beda. Tentu ini akan menentukan tema apa yang akan kita dalami. Misalnya pendidikan itu kan juga dapat dilihat dari sisi budayanya, budaya sekolah umum, budaya sekolah keagamaan, atau budaya sekolah-sekolah yang merupakan bagian dari lembaga pesantren misalnya. Tentu budaya masing-masing lembaga pendidikan ini akan berbeda-beda sesuai dengan paradigma atau ideologi
afiliasi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Di mana kita mengetahui misalnya ada sekolah yang berstatus negeri dan ada sekolah yang berstatus swasta. Yang berstatus negeri tentu memiliki kemiripan budaya antara sekolah negeri yang satu dengan sekolah negeri yang lain pada satu tingkatan. Tentu akan sangat mungkin budayanya berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Di mana kita tahu di Indonesia ini ada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang mengikuti misalnya berafiliasi di pondok pesantren. Baik pondok pesantren modern maupun pondok pesantren salaf. Nah, tentu ini budaya juga berbeda. Begitu juga dengan lembaga atau sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan tertentu. Nah, tentu misalnya di Indonesia juga ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Kosgoro, dan semacamnya yang memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai bahkan perguruan tinggi. Nah, tentu ini kita bisa melihat budayanya ini mungkin ada budaya-budaya yang cukup menarik untuk kita teliti di masing-masing sekolah tersebut. Yang lain mungkin juga kita meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepemimpinan sekolah ini juga saya kira menarik di berbagai macam sekolah sebagaimana yang saya sebutkan di muka tadi. Nah, mungkin ada kepala sekolah yang memiliki jiwa entrepreneur, kepala sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat, kepala sekolah yang memiliki link atau bisa dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga lain sehingga terbangun network yang cukup bagus sehingga dapat mengembangkan sekolah itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Tentu kepala sekolah ini dapat kita lihat dari kepemimpinannya apa dari sisi manajerialnya. Karena kepala sekolah memiliki dua fungsi yang cukup menarik dan tentu ini dapat dijadikan sebagai tema atau fokus penelitian, yaitu kepemimpinan kepala sekolah atau manajerial kepala sekolah. Nah, apa bedanya kepala sekolah yang memiliki fungsi kuat di kepemimpinan maupun kepala sekolah yang memiliki fungsi kuat di bidang manajerial? Silakan kalian nanti misalnya, saya ingin tertarik meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah. Mengapa kepala sekolah ini memiliki potensi yang kuat untuk mengembangkan budaya sekolah, sementara yang lainnya tidak memiliki. Nah, tentu kalian dapat membaca artikel-artikel yang terkait tentang kepemimpinan kepala sekolah yang dapat mengantarkan sekolah tersebut menjadi sekolah yang bermutu misalnya. Jadi di sini kalian dapat membaca artikel kepemimpinan dan mutu sekolah misalnya. Bagaimana cara mencari artikel? Saya kira sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu tentu yang paling mudah adalah kita menggunakan Google Cendekia. Yang lain boleh silakan menggunakan misalkan Zotero, misalkan menggunakan Zotero atau Mendeley atau yang lainnya. Saya kira ini dapat kalian pelajari di berbagai konten-konten YouTube
Nah, membaca artikel ini saya kira sangat penting ya, supaya kita dapat memahami artikel-artikel yang memiliki kajian yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Nah, tentu sebelum membaca artikel ini kalian harus memiliki pandangan yang kuat tadi, meneliti di bidang apanya, misalkan bidang budayanya tadi, kepemimpinan, atau pembelajarannya, atau dari sisi perencanaan, baik perencanaan di tingkat sekolah maupun perencanaan di tingkat pembelajaran guru. Kemudian pelaksanaan, media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran maksudnya, media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, kemudian bangunan jaringan pembelajaran. Karena saya kira yang saat ini yang banyak dikembangkan di sekolah-sekolah adalah pembelajaran itu tidak hanya didefinisikan sebagai pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga ada pembelajaran yang sifatnya mengeksplor situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sosial. Nah, tentu ini juga sangat menarik. Juga mungkin yang bisa dicari temanya tadi adalah aspek evaluasi. Nah, jadi kita harus memiliki tema pandangan yang pandangan yang kuat dulu terhadap tema yang akan kita teliti, sehingga ini akan memudahkan bagi kalian untuk mencari artikel di Google Cendekia, di Mendeley, atau di Zotero. Setelah kalian membaca 5-10 artikel misalnya, silakan didiskusikan dengan kolega, dengan teman sebaya, dengan kakak-kakak tingkat, atau dengan dosen yang kalian memiliki kedekatan. Jadi tidak masalah Anda mendiskusikan tema yang akan kalian teliti itu dengan dosen meskipun ia bukan pembimbing kalian. Nggak apa-apa, asal kalian dapat meyakinkan kepada dosen untuk bahwa ini penting untuk diteliti, atau Anda menunjukkan sikap yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tema penelitian yang menarik ya. Bagaimana menentukan tema yang menarik? Tentu harus memiliki ciri novelty atau kebaruan. Nanti akan kita diskusikan di slide berikutnya. Yang berikutnya adalah memetakan tema. Jadi memetakan tema itu ya, kalau kita gambarkan, misalkan sekolah ini adalah sebagai suatu wadah untuk memproses pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa. Tentu dari sisi manajemen itu ada aspek perencanaannya, ada aspek pelaksanaan pembelajaran, dan ada aspek pemberian feedback, evaluasi, dan refleksi dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya kira tadi sudah saya gambarkan juga bahwa di sekolah itu memiliki berbagai aspek ya. Tadi itu aspek budayanya, aspek kepemimpinannya, aspek pembelajaran, atau aspek hubungan antara sekolah dengan lingkungan sosial sekitar, sekolah dengan komite sekolah, sekolah dengan masyarakat atau orang tua, atau dunia usaha, dan sebagainya. Nah, tema-tema besar ini sesungguhnya dapat di breakdown ke dalam sub-sub yang mungkin sangat menarik. Misalnya bagaimana proses pengembangan sekolah bermutu, melihat aspek hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar, atau hubungan antara sekolah dengan
orang tua. Nah, tentu mengembangkan pembelajaran atau tentu mengembangkan sekolah yang bermutu itu perlu membangun hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena sekolah bukan monopoli kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang ada di sekolah bersangkutan, tetapi sebenarnya pengembangan sekolah yang baik itu adalah dapat melibatkan masyarakat di sekitar, termasuk orang tua, komite sekolah, paguyuban kelas, atau dunia usaha lain yang terkait dengan sekolah tersebut. Saya kira ini semua adalah yang cukup menarik. Nah, pada poin yang ketiga ini, misalnya kita meneliti dari aspek pembelajaran. Nah, aspek pembelajaran itu tentu pembelajaran kan juga ada sisi manajerialnya. Manajerial itu selalu minimal mengandung 3 aspek, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan feedback atau evaluasi pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran itu bagaimana misalnya guru-guru mengembangkan materi ajar, membuat rencana pembelajaran, menyiapkan media dan alat-alat pembelajaran, menyiapkan alat evaluasi atau instrumen evaluasi, kemudian merencanakan proses pembelajaran yang menarik. Nah, tentu ini adalah bagaimana guru dalam membuat pendekatan dan metode pembelajaran di kelas. Tentu variasi dari pelaksanaan pembelajaran, variasi dari perencanaan pembelajaran itu akan menentukan keberhasilan di dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian yang ketiga, kalian juga dapat meneliti, mencari tema dari aspek feedback. Misalnya, apakah guru-guru dalam memberikan tugas itu diberi feedback apa tidak? Karena ada guru atau dosen, termasuk mungkin saya gitu ya, yang memberikan tugas kepada kalian di Google Classroom itu kan secara etik seharusnya itu diberikan feedback. Catatan-catatan mungkin. Oh, ini sudah baik. Oh, ini kurang baik. Kurang baiknya itu dari apa? Masukan dari guru atau dosen. Termasuk di sini, jadi misalnya kalian mencari tema feedback pembelajaran, Anda tulis di Google Cendekia itu sudah banyak sekali model-model feedback yang sudah diteliti oleh eh, masyarakat akademisi atau komunitas akademisi. Begitu juga dengan evaluasi, misalnya pengembangan instrumen evaluasi, itu kan juga sudah banyak nanti. Coba cek saja, misalkan di Google Cendika Anda tulis misalkan pengembangan evaluasi pembelajaran apa, misalkan agama, evaluasi pengembangan instrumen evaluasi pendidikan, bahasa Indonesia, IPS, sains, biologi, dan sebagainya. Saya kira itu sangat banyak sekali, termasuk juga refleksi. Nah, ketiga aspek ini sebetulnya itu bisa kita masukkan, bisa kita kategorikan menjadi di sekolah itu bisa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan sekolah. Berarti di level yang lebih luas yaitu sekolah. Ada juga aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di level pembelajaran. Ada juga mungkin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di level pengembangan sekolah bermutu misalkan, atau pengembangan sekolah adiwiyata, pengembangan sekolah-sekolah yang ramah anak misalnya. Itu kan perlu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, termasuk bagaimana evaluasi. Nah, saya kira banyak sekali
tema-tema yang bisa ditentukan, bisa dipilih oleh kalian dalam bidang pendidikan. Yang 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 berikutnya, selain kita membaca artikel, mendiskusikan dengan teman atau dosen, kemudian memetakan tema-tema yang sesuai dengan kecondongan atau keinginan masing-masing. Nah, bagaimana ini kita tentukan, kita cari di Google Trend. Nanti akan saya tunjukkan secara langsung bagaimana cara mencari tema yang menarik, tema yang banyak dibicarakan oleh masyarakat di Google Trend. Nah, yang berikutnya di slide ini adalah menentukan fokus penelitian. Nah, tentu sebagaimana tadi ya, Anda sudah memiliki pandangan tema-tema. Setelah membaca artikel, mendiskusikan, menentukan tema, tentu kalian sudah memiliki tema-tema yang menarik, mulai dari tema yang cakupannya luas, tema yang cakupannya sedang, maupun tema yang cakupannya lebih kecil ke pembelajaran misalnya, atau ke aspek evaluasinya, aspek perencanaannya, aspek pelaksanaan pembelajarannya, dan sebagainya. Banyak sekali tema-tema. Makin tema itu makin fokus, makin mendalam, makin ke sub-sub yang lebih detail, yang lebih kecil, itu tentu memiliki tingkat kemenarikan yang lebih dibandingkan dengan tema-tema yang sudah luas. Tapi itu sebetulnya tergantung dari bidang keilmuan masing-masing. Kemudian yang sekarang ini, bagaimana kita menentukan atau menetapkan fokus penelitian di bidang pendidikan. Sebetulnya dua hal ini itu tidak hanya khusus untuk bidang pendidikan. Ini secara umum penelitian juga harus memiliki atau melaksanakan dua hal ini untuk menentukan fokus penelitian yang akan kita teliti. Yang pertama adalah memastikan kebaruan atau novelty dari tema yang akan kita teliti. Nah, mengapa menentukan novelty fokus itu menjadi penting? Ya, karena sebetulnya penelitian itu adalah harus dapat memberikan kontribusi, baik kontribusi secara teoritik maupun kontribusi yang lebih konkret dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya novelty temuan HP misalkan. Kalau saat ini kan rata-rata HP itu sudah 4G mungkin gitu ya, 4G. Nah, mungkin ada penelitian yang lebih memiliki novelty kebaruan, misalnya 5G misalnya gitu kan. Nah, tentu teknologi 5G ini memiliki tingkat kebaruan atau novelty dibandingkan dengan yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu hanya pada level 4G. Ya kan, sebenarnya kan 3G, 4G, mungkin nanti 5G, mungkin gitu kan. Atau yang lebih keren lagi misalnya HP, kalau dulu itu kan sebetulnya HP hanya digunakan untuk berkomunikasi. Nah, tetapi sekarang kan budaya di masyarakat, HP tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk mempublikasi. Ya, misalnya budaya selfie ini makin berkembang. Karena itu semua merek-merek HP melakukan riset bagaimana memberikan fitur untuk selfie ini yang lebih bagus dibandingkan dengan HP pada umumnya misalnya. Itu kan berarti novelty.
Sehingga sebetulnya novelty itu memang penting supaya penelitian kita ini tidak sia-sia, ya kan? Tidak sia-sia. Kan memang penelitian itu harus memberikan sumbangan, kontribusi. Karena sifat penelitian itu sebetulnya adalah akumulasi dari temuan yang satu dengan temuan berikutnya. Nah, temuan berikutnya itu tentu harus memiliki novelty, kebaruan yang 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 apa yang jelas dibandingkan dengan riset sebelumnya. Lah kalau tidak memiliki kebaruan, untuk apa dilakukan penelitian, ya kan? Begitu juga di dalam pendidikan. Nah, banyak tema-tema atau hasil-hasil riset sebelumnya itu yang ini memang harus diteliti tindak lanjutnya supaya memiliki tingkat kebaruan di bidang pengembangan budaya sekolah, manajemen kepemimpinan kepala sekolah, manajer kepala sekolah, pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, termasuk bagaimana memberikan feedback yang baik kepada siswa, agar siswa itu tidak hanya sekedar diberikan tugas tetapi memiliki hiroh untuk melakukan pendalaman yang lebih lanjut ketika ada apa feedback yang memang dirasakan berdampak terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku anak. Nah, yang yang berikutnya adalah mendialogkan fokus penelitian dengan hasil riset sebelumnya. Nah, ini kaitannya ini adalah sifat menuliskan bagaimana kita menuliskan atau meyakinkan kepada pembaca bahwa fokus yang akan kita teliti di bidang pendidikan ini memiliki tingkat novelty yang kuat. Nah, ini adalah adalah aspek atau eh, level bagaimana kemampuan peneliti itu mendialogkan fokus yang sedang dikaji itu dengan hasil riset-riset sebelumnya. Nah, oleh karena itu tadi membaca artikel yang terkait, kemudian menentukan reposisi penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya itu sangat penting, yaitu inilah yang disebut dengan aspek mendialogkan. Eh, ini sudah selesai slide saya. Nanti akan kita tunjukkan secara langsung bagaimana kita menggunakan Google Trend untuk menentukan tema yang akan kita teliti supaya memiliki kebaruan dengan aplikasi Google Trend. Ini saya stop dulu. Nah, kemudian ini saya lanjut ke sini. Baiklah. Jadi di sini kita tulis ya Google Trend. Google Trend. Google Trend. Nah, sebetulnya Google Trend ini adalah alat aplikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan di masyarakat. Misalkan Anda ingin menjadi seorang penjual apa saja terserah. Misalkan, oh saya ingin menjual alat-alat dapur misalnya itu kan. Nah, Anda bisa mencari di petunjuk di Google Trend tentang alat dapur. Misalkan alat dapur dari kayu kita tulis ya, alat dapur kayu. Alat dapur kayu. Nah, Google Trend ini cukup simpel ya. Dari ini sudah riset dari Google Trend ini selama 1 tahun, mulai dari April 2020 sampai Maret 14 Maret 2021. Jadi Google Trend ini menunjukkan bahwa pada
April 2020 tanggal 12 sampai tanggal 19 sampai tanggal 25 itu banyak masyarakat, bahkan sampai mencapai 98% orang mencari alat dapur dari kayu. Nah, ya kan? Kemudian mengalami penurunan pada tahun Mei 2020 itu sampai 0% ya, sampai 0%. Meningkat lagi pada Mei pertengahan 24 sampai 30 Mei itu ada 37%. Naik lagi ya kan pada periode 14 sampai 20 Juni 2020 itu mencapai 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa bahkan yang terakhir di bulan Maret kemarin ini itu mencapai 60% ya. Bahkan 60%, sementara pada awal April mengalami penurunan dan sekarang mengalami ada kecenderungan naik. Nah, ini untuk menentukan misalkan kalian ingin menjual alat dapur dari kayu, ini ada kecenderungan meningkat permintaan ya. Supaya kalian mau fokus di daerah mana menjual alat dapur dari kayu. Nah, ternyata di Jawa Tengah itu 100%. Berarti banyak permintaan, banyak orang mencari alat dapur dari kayu di Google itu adalah di Jawa Tengah. Jawa Barat itu ada 67%, Jawa Timur hanya 53%, dan daerah khusus ibu kota hanya 46%. Jadi ini semuanya di wilayah Jawa. Yang luar Jawa itu tidak butuh ternyata alat dapur kayu. Misalnya gitu ya. Karena Google Trend ini juga dapat sebetulnya bersifat umum ya. Jadi dapat digunakan di bidang bisnis, digunakan di bidang politik, digunakan di bidang sosial, budaya, seni, termasuk di bidang pendidikan atau di bidang penelitian riset misalnya gitu kan. Nah, misalnya sekarang kita contoh ke pendidikan ya. Kita contoh ke pendidikan. Kita mulai dari awal. Nah, misalkan kita mencari setelah membaca di Google Cendekia tentang tema-tema yang banyak yang menarik untuk kita baca, misalnya untuk kita teliti, misalnya kita menulis budaya sekolah plus kepemimpinan kepala sekolah. Jadi budaya sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Misalnya ini kita klik ya, kita enter saja misalnya. Oke, jadi di sini landai ya. Jadi gambarnya di sini itu landai. Tentang tema ini minat atau sering waktu dibicarakan itu pada misalnya di awal April tanggal 12 sampai 18 itu mencapai 27%. Dibicarakan di dunia internet mungkin ya, di Google Cendekia mungkin begitu. Nah, pada tanggal 7 sampai 13 Juni mengalami kenaikan sampai 48%, kemudian mengalami penurunan pada 21 sampai 27 Juni. Ini terus mengalami naik turun cukup landai ya, cukup landai di kisaran 30% di kisaran sampai akhirnya pada berapa ini kita cek pada 29 November sampai 5 Desember 2020 itu mencapai puncaknya yaitu 100%. Banyak orang menulis di internet atau mencari di internet itu pada tanggal 29 November sampai 5 Desember 2020. Kemudian mengalami penurunan sampai ke titik 5% pada awal Januari 2021.
Nah, begitu ya, naik turun landai saja, kemudian mengalami penurunan pada 3 April sampai 3 April itu 26% dan sekarang mengalami kenaikan. Nah, ini jika jika gambarnya seperti ini, maka saya kira recommended ya. Jadi bahwa tema ini cukup cukup menarik karena sifatnya stagnan ya. Jadi naik turunnya itu tidak sampai. Jadi ada kecenderungan juga naik banyak dibicarakan. Nah, di daerah mana saja di Indonesia ini dibicarakan? Ini menyeluruh ya. Jadi menyeluruh di seluruh Indonesia. Di Pulau Kalimantan Utara misalnya ada 100%. Di Sulawesi Tenggara ada 98%. Sulawesi Barat ada 98%. Di Lampung 95%. Nusa Tenggara Timur 93%. Ini kalau kita cek sebetulnya juga masih bisa ya. Di sini terus dicek, diklik aja di sini. Nah, tapi memang sebetulnya kalau kita melihat gambar ini juga bisa. Ini Riau ada berapa, kita tinggal ngeklik aja di sini. Kalimantan, misalnya Kalimantan Timur itu ada 70%. Kalimantan Utara, Timur itu masuk ini ya. Kalimantan Utara di mana? Barat 78% minatnya ya. Kemudian Kalimantan Tengah 71%. Kalimantan Selatan ada 55%. Kalimantan Timur ada 7% ya. Jadi Kalimantan Timur ini berdekatan dengan Sulawesi ya, Sulawesi. Misalkan di Sulawesi Tengah itu ada 61%, di Sulawesi Barat ada 96%, di Sulawesi Tenggara termasuk bau-bau mungkin ini ya, ada 98%, Sulawesi Tengah ini ada 61%, 61% di mana ini? Sulawesi Selatan ada 72%. Tenggara ada 9%. Coba kalau kita cek misalnya ini di mana? Daerah pulau mana? Maluku ya. Jadi Maluku 38%. Ini termasuk Maluku semuanya sampai sini. Kalau di sini Maluku juga ini penelusuran Maluku. Oh, Maluku itu pulau-pulau kecil-kecil ya. Nah, ini Maluku. Ini Nusa Tenggara Timur, berdekatan dengan timur ya ini. Nah, Nusa Tenggara Timur, ini Nusa Tenggara Timur juga. Ini Nusa Tenggara Barat ada 84%. Di Jawa Timur ada 3%, di Jawa Tengah ada 78%, di Jawa Barat 60%. Kemudian yang terakhir di daerah Papua ini ada 56%. Jadi saudara melihat peta pembicaraan tentang budaya sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah di Google Trend ini menunjukkan rata-rata seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki minat yang cukup terhadap tema budaya sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, saya kira ini dapat digunakan ya untuk menjadi petunjuk. Nah, setelah kalian memahami bahwa tema ini menarik karena dibicarakan di berbagai wilayah dan rata-rata di atas kisaran 40 sampai 100%. Nah, saya kira ini adalah tema yang recommended, yang menarik untuk diteliti. Nah, oleh karena itu selanjutnya kalian tetap harus memperdalam tema ini dengan membaca artikel-artikel. Artikelnya kalian harus tetap membaca di Google Cendekia, Zotero maupun di Mendeley. Jangan mencari di blog atau jangan mencari di google.com karena itu tidak direkomendasikan untuk kepentingan akademik ya. Jadi mesin pencarian yang direkomendasikan oleh Google itu adalah Google Cendekia.
atau pakai Mendeley atau pakai Zotero. Jadi tergantunglah, itu hanya suka-suka saja mau menggunakan yang mana. Saya kira itu ya dari sisi tema model penelitian pendidikan. Nanti akan kita dalami lagi penjelasannya dengan model-model penelitian pada pekan atau hari-hari berikutnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi kalian untuk menyukai bidang riset atau penelitian. Nah, tugas yang perlu kalian lakukan bisa pertama bisa kalian bertanya di YouTube yang akan saya unggah di sini ya, di YouTube, di kolom komentar kalian boleh bertanya, boleh memberikan catatan dan sebagainya. Selain di YouTube ini, kalian juga saya wajibkan untuk memberikan catatan refleksi dari menyaksikan YouTube saya ini di Google Classroom. Akan saya bukakan ruangnya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Kita bisa bertemu di minggu pertama bulan puasa. Mudah-mudahan puasa yang akan kita jalankan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.